Bingkai Anak Bangsa. Dan kamu tahu gak Bingkai Anak Bangsa itu apa? Apa tuh? Kok kayaknya aku baru denger ya? Bingkai Anak Bangsa itu, bingkainya itu dari singkatan obrolan seputar Pancasila. Wah, menarik banget ya untuk dibahas di video kali ini. Kalau boleh tahu, podcast kali ini tuh kita akan ngobrol bareng siapa sih untuk membahas Pancasila kali ini? Bingkai Anak Bangsa kali ini kita bakalan ngebahas soal implementasi Pancasila sila yang keempat. Oke. Dan untuk narasumbernya itu kita ada Shift Mentor dari Mentoring UPH. Wah, kenapa tuh ya kita milih mentoring dari sekian banyak UKM atau organisasi yang ada di UPH? Kenapa tuh kita milih mentoring? Jadi alasannya itu karena menurut kita nih, mentoring itu organisasi yang netral yang ada di UPH. Karena semua jurusan yang ada di UPH bisa bergabung ke mentoring. Jadi mentoring ini bertugas untuk menti-menti maba-maba baru untuk 1 tahun ajaran. Bener banget. Nah, selain itu dalam prosesnya nih pasti kan tentunya ada program-program baru, terus ada mereka ada develop program baru, pasti ada discuss dong. Ada discuss, akan terjadi apa, pro dan kontra tentu saja akan terjadi. Di semua organisasi tentunya pasti bakal begitu Pasti gak sih? Gak hanya di organisasi loh, by the way, Kayak mau ngebuat tugas dong, bener pasti banget. ada sih. Ada aja tuh pro dan kontra, kita harus discuss bareng lagi, cari ide baru. Aduh, kita ini mau ngapain lagi ya gitu. Terus kayak ini harus apa dulu nih? Nah pasti ada tuh. Nah maka dari itu Untuk kupas lebih dalam lagi, kita ke bagian podcast aja ya sih. langsung aja nggak sih? Baik, kita sekarang sudah bersama narasumber kita yaitu Ci Vanessa dari Mentoring. Selamat siang Ci, menjelang sore. Siang. Jadi aku mau nanya sekilas tentang mentoring. Menurut kamu mentoring itu organisasi semacam apa? Mentoring itu pastinya dari seluruh UPH itu namanya unit layanan mahasiswa ya, itu sebagai ULM. Mungkin di situ terutama tugas dari mentoring itu pasti yang diutamakan itu mentor, karena dari mentor itu menti-menti maba mahasiswa baru yang datang di setiap tahunnya itu bakal dituntun, dibimbing sama mentor gitu. Jadi peran utama di mentoring ini sebenarnya dikhususkan untuk mentor dan menti gitu. Oh, begitu. Oke Ci, bicara soal mentoring ya, apalagi terkait dengan UPVS ya, kan cuma UPVS ya Ci. Kemarin tuh pada saat tugas-tugas mentoring tuh ada sedikit trouble kayak kendala-kendala gitu pada saat UPVS kemarin. Mungkin sebenarnya kalau trouble ada ya, namanya karena kita udah 2 tahun offline untuk UPH-nya, terus tiba-tiba jadi onsite, dan itu untuk perpindahan dari online ke onsite itu susah banget, apalagi aku sendiri udah 2 tahun kuliah itu belum menelusuri seluruh UPH ini gitu. Dan 1 minggu sebelum perayaan UPH Fest itu aku sebagai shift mentor sendiri itu harus keliling UPH buat ngeliat kayak poinnya ini di mana, ini apa, ini gedung apa, ini ruangan apa, kayak itu udah harus paham gitu. Karena kalau enggak, kalau pas UPH Fest nanti mentor aku nanya, aku kan megang untuk sekarang aku megang 12 mentor. Nah, nanti 12 mentor ini dari berbagai jurusan, terus kayak dia nanya ini di mana, kalau aku nggak paham kan nggak mungkin kan, namanya aku udah duluan, udah pangkatnya udah di atas mereka duluan, pasti udah harus tahu gitu. Berarti agak susah dalam lokasinya gitu ya. Sudah lebih ke lokasinya. Kalau untuk teknis dan mekanisme yang lain mungkin itu masih oke sih. Tapi untuk sekarang udah mulai bisa kan Ci untuk Udah. lokasi-lokasi. Untuk sekarang mungkin udah lebih hafal ya daripada UPH sebelumnya. Oke, baik. Mari kita masuk ke pertanyaan inti. Jadi dalam sila keempat Pancasila itu bermakna masyarakat musyawarah untuk mengambil suatu keputusan. Bagaimana penerapan sila keempat Pancasila dan kehidupan organisasi untuk mencapai suatu tujuan bersama? Dan mungkin bisa memberi contoh. Oke, kalau dari aku, sekarang aku sebagai si mentor itu disuruh UPH, di satu UPH ini ada 16 shift mentor untuk seluruh jurusan. Nah dari situ
untuk kita ngambil keputusan bersama kalau banyak begitu itu bakal lebih susah karena apa ya, dari masing-masing dari kita itu pasti punya ide masing-masing, punya saran masing-masing, terus juga punya alasan masing-masing kenapa kita milih ide tersebut gitu kan. Tapi dari situ dari yang sila keempat itu musyawarah mufakat itu sebenarnya lebih oke, lebih efisien juga karena kalau misalnya hanya 2 atau 3 orang yang memberi saran, memberi ide itu pasti bisa aja kadang stuck untuk satu orang tersebut gitu kan. Jadi kalau misalnya bareng-bareng itu antara ada susahnya, ada baiknya juga, tapi dari yang aku tanggepin sejauh ini, kemarin kita baru bahas tentang program kerja shift mentor selama 1 tahun. Nah dari situ banyak banget ide-ide, kayak dari 16 shift mentor itu ada 16 ide yang harus kita rangkap dan harus kita simpulin untuk jadi satu keputusan bersama gitu. Nah satu keputusan itu nggak gampang gitu buat kita karena harus kita benar-benar simpulin yang bakal dijalanin untuk seluruh jurusan gitu. Jadi nggak cuma jurusan ini aja, kan pasti namanya semua jurusan. setiap jurusan itu pasti punya signifikan isunya gitu. Jadi kayak di setiap masalah-masalah itu kita harus rangkap jadi satu keputusan bersama yang bisa untuk seluruh jurusan gitu sih. Susahnya di situ sebenarnya. Susahnya di musyawarah sana. mufakat. Apa tantangan yang dihadapi organisasi mentoring yang berhubungan dengan sila keempat musyawarah menurut? Oke, menurut aku dari yang proker yang udah kita bahas untuk 1 tahun ke depan itu kayak yang Dadang bilang cukup sulit karena 16 orang itu punya ide masing-masing dan punya pro dan kontranya masing-masing juga gitu kan untuk setiap ide. Tapi dari situ kita di sini bukan di mentoring itu udah cukup tinggi, maksudnya udah organisasi yang cukup tinggi, hampir sepantaran sama BEM dan MPM. Jadi kita bukan pemimpin yang kayak udah gimana ya, bukan yang kayak palsu gitu loh, kayak maksudnya kita udah tahu tahap kita gimana caranya untuk bijaksana ngambil keputusan sendiri, gimana caranya kita bisa milih keputusan terbaik untuk nanti yang bakal kita jalani sendiri gitu. Jadi tantangannya pasti sulit karena banyak pro dan kontra yang masing-masing, tapi ya balik lagi ke diri kita sendiri gitu. Dari kita udah otomatis dari diri kita tuh belajar sendiri kalau misalnya gimana caranya ngambil keputusan yang terbaik buat kita sendiri, gimana caranya kita bisa bijaksana, gimana caranya kita nggak emosi dan bisa menerima pendapat orang lain walaupun keputusan terakhirnya itu bukan keputusan dari ide kita sendiri gitu. Itu sih. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dalam kehidupan berorganisasi, apakah musyawarah sebagai kunci utama dalam pengambilan suatu keputusan? Jika terjadi suatu miskomunikasi antara anggota organisasi dalam kondisi genting, cara seperti apa yang harus dilakukan untuk menyepakati suatu keputusan tersebut? Oke, kayak yang tadi aku bilang, pro dan kontra dari setiap diri masing-masing, dari setiap ide yang udah kita ajuin itu juga pasti ada kan. Tapi balik lagi ke diri kita, gimana caranya kita bisa ngambil keputusan itu untuk kita jalanin selama 1 tahun. Karena kalau misalnya kita ngambil keputusan itu salah gitu misalkan, tapi berarti acara kita nggak akan berjalan lancar, apalagi ini untuk dijalanin seluruh jurusan gitu kan. Dan untuk 1 tahun gitu, bukan waktu yang pendek, itu waktu yang panjang. Dan gimana caranya kalau misalnya acara yang udah kita jalani tiba-tiba mereka bosen atau mereka bingung, maksudnya kayak mereka ghosting gitu kan. Kalau sekarang kayak apa sih acara-acara kayak gini juga nggak penting gitu kan. Jadi kita pasti mikirnya ke depan gimana caranya kita bisa ngambil keputusan yang pas, yang kita bisa jalanin untuk satu keluarga, satu UPH ini gitu. Nah tapi dari situ miskomunikasi itu pasti ada. Cuman dari situ kita belajar gimana caranya kita bisa nggak emosi untuk nerima pendapat dari orang lain, atau bisa kayak ide dari aku, ide dari kamu itu bisa digabungin jadi satu dan itu bisa jadi ide yang sempurna, lebih sempurna daripada ide aku doang ngejalanin atau ide kamu doang ngejalanin gitu. Jadi kayak musyawarah mufakat itu ya kayak yang tadi soal itu bilang, paling itu kunci utamanya pasti musyawarah mufakat. Tapi gimana caranya kita bisa dapetin keputusan bersama itu yang pas untuk kita jalanin semua gitu. Berarti harus kontrol emosi. Kontrol emosi diri jadi ya. emosi. Oke. Itu sih pertama. Oke, Ci. Oke, next. Apakah musyawarah mufakat lebih efisien daripada keputusan yang hanya dilakukan ketua seorang? Oke, kalau dilakuin sama banyak orang itu bakal lebih banyak ide, bakal lebih banyak saran, tanggapan, plus minusnya juga pasti itu banyak dan butuh waktu lebih lama untuk kita
responi untuk kita bikin jadi satu kesimpulan yang pas gitu kan. Tapi kalau musyawarah mufakat itu iya pasti lebih efisien sih sebenarnya, karena dari situ kita juga bisa kayak misalnya kalau misalnya 1 atau 2 orang doang gitu yang diskusiin, yang bikin ide gitu, tapi seluruh kita itu yang ngejalanin. Tapi kalau misalnya salah satu pihak ini nggak setuju dan nggak mau ngejalanin acaranya gimana, jadi lebih baik kita musyawarah mufakat bareng-bareng. Kalau ada yang nggak oke ya kita kasih saran, kasih kayak ide lain yang bisa kita jalanin bareng-bareng gitu. Jadi nggak cuma 2 orang itu doang atau kayak sekumpulan orang doang, tapi kita ngejalanin semuanya gitu bareng-bareng. Kalau cuma ketua yang memutuskan untuk ngambil keputusan itu, nanti otomatis anggota nggak akan bisa mengganggu-gugat keputusan yang udah dikasih, yang udah diajuin sama ketua kan. Pasti otomatis biasanya kayak gitu kan. Nah, tapi dari situ kan berarti kayak tadi aku bilang acara nggak akan berjalan dengan lancar. Tapi dari situ kalau misalnya untuk seluruh anggota ini nggak dapat jawaban keputusan bersamanya, pastinya ketua bisa ngambil keputusan sendiri gitu. Keputusan si pihak yang nggak apa-apa, yang penting dapat jawaban untuk keputusan bersama. Tapi dicoba untuk musyawarah mufakat dulu. Oke, pertanyaan terakhir. Seperti yang kita ketahui, saat perumusan Pancasila, banyak kelompok agama yang terlibat agar semua kalangan dapat dipersatukan oleh Pancasila. Di sini kami ingin mengetahui sekilas bagian organisasi yang ini mengimplementasi Pancasila sila ke-1 dan bagaimana pula kalian mengatasi kebersamaan yang ada khususnya di lintas agama. Oke, dari yang udah aku jalanin di Council of Mentoring ini, selain Kristen pasti yang utama ini upaya pasti Kristen kan. Tapi selain Kristen juga ada beberapa agama yang mereka anut gitu. Tapi dari sini aku belajar dari yang contoh UPHPS kemarin. Itu di UPHPS kemarin kita dari pagi sampai sore kan. Terutama untuk yang umat Muslim itu pasti ada jam-jam tertentu untuk sholat gitu kan. Tapi dari Council of Mentoring ini kita ada dikasih waktu dari kita, waktu dan tempat khusus untuk mentor dan menti yang emang beragama Muslim gitu. Jadi kayak toleransi itu tetap penting di Council of Mentoring ini. Jadi bukan cuma pihakkan untuk agama ini aja atau ini aja gitu, nggak ada. Jadi kayak kita tetap toleransi, terutama untuk agama ya. Apalagi kalau agama itu kan walaupun kita Tuhan beda-beda, tapi kayak Tuhan tetap yang manusia pegang gitu buat ngejalanin hidup, buat merencanain hidup selanjutnya itu kayak gimana kan. Jadi kayak mau Tuhan yang manapun itu tetap Tuhan yang bakal kita anut juga gitu. Jadi kayak kita tetap memberi untuk umat-umat beragama yang lain untuk bisa berdoa masing-masing gitu sesuai agama yang mereka anut. Benar. Berarti tetap ada toleransi ya sesama agama. Saling respect lah istilahnya. Oke, untuk podcast hari ini cukup menarik ya, soalnya banyak informasi yang baru dan kita juga dapat cerita, jadi flashback ke UPH Festival gitu ya. Oke, sekian dari kami, aku Gio, Aku Alex. dan ini samping Ci Vanessa. Bye. See you next time. Ya, balik lagi sama kita berdua, tapi kali ini kita sama formasi yang Formasi lebih lengkap. Hai. Ya, jadi sebelum kita mengakhiri video podcast hari ini, kita tuh mau menyimpulkan dulu apa aja sih yang kita dapat dari narasumber Podcast kita, ini, yaitu ya. Cici Chef Mentor. Ya, Ci Vanessa. Betul. Nah, dari kalian-kalian ini nih siapa nih kira-kira yang mau menawarkan diri untuk menjelaskan apa yang bisa kita dapat? Ayo siapa? Siapa ya? Ayo. Bisa kasih apa sih Justin? Michelle itu yang mana ya? Ayo mana? Ayo. Ini termasuk musyawarah loh, kita tuh membahas siapa nih yang mau. Iya dong. Sesuai dengan tema kita ya. Bicara ya. Ya bisa sih, voting lah ya. Voting. Ayo Michelle. Oke, boleh. Untuk kesimpulan dari podcast tadi, jika kita mengetahui esensi-esensi dari sila keempat Pancasila, kita dapat menyampaikan pendapat masing-masing. Dan untuk menentukan pendapat yang baik tersebut, kita harus menentukan dengan sikap yang
bijaksana, tidak egois, dan mau menerima dan mendapat dari masukan-masukan orang lain, dari pendapat-pendapat orang lain, anggota lain. Gitu. Siapa lagi nih? Siapa lagi nih yang mau? Nah, lalu untuk yang selanjutnya, di dalam sebuah organisasi itu kita harus bisa saling memahami dan menerima satu sama lain, karena di dalam sebuah organisasi pasti akan banyak beragam perbedaan dan juga banyak juga final keputusan yang harus digabung dari dua program. Next. Ayo. Yang lain siapa nih? Siapa yuk? Tinggal Justin ya? Jadi yang ketiga itu menentukan keputusan melalui musyawarah dan mufakat. Karena ide dari musyawarah itu akan lebih efisien karena menerima berbagai macam ide dan pendapat untuk memperbaikinya, dan kita akan mendapatkan hasil yang paling sempurna. Nah, jadi itu kesimpulan dari podcast atau diskusi singkat Kita pada hari ini. Intinya musyawarah itu sangat penting ya. Nah, ya. Jadi guys, kalau setiap diskusi pastikan untuk menerima semua pendapat. Selain itu, hargai juga pendapat yang lain. Intinya ya Pastinya yang ya. lain lah. Iya. Semua orang itu bebas untuk beropini. Betul. Bebas juga untuk berpendapat. Betul. Yes. Betul. Oke, jadi sekian dari Video kita kali ini. So, Bye. See you guys in the Bye. next video.